Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Ya. Sebelum kita lanjutkan kajian kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena dengan sholawat itu ya, channel dakwah ini dapat eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Jadi kita harus mengucapkan terima kasih lah ya. Dan semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Berikutnya untuk seluruh peor terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih, semoga selalu always dan tidak pernah nepe, tetaplah bertumbuh menjadi yang anti skip dan anti download. Ya, bagi yang berkenan silahkan saja di-share, tapi linknya. Jadi jangan diunduh, dipotong-potong lalu diunggah ulang. Ya. Untuk kalian semuanya ya, aku ucapkan terima kasih atas doa-doa baiknya. Semoga kebaikan doamu untukku Gusti Allah curahkan juga untukmu. Kita sebagai saudara sesama muslim saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa-doa kita bagian doa-doa yang diijabahi oleh Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Aku ingatkan lagi ya, sekarang banyak videoku itu dicolong-colong orang, diedit-edit sama maunya. Semoga kalian itu menjadi selalu always, tidak pernah never, tetaplah tumbuh menjadi pribadi yang anti skip dan anti download. Ya, aku tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk hal-hal yang demikian. Ya, jadi jangan diunduh, sudah diunduh dipotong-potong nggak karuan, diunggah ulang. Jangan. Oke, kita masuk seri yang ke-13. Seri yang ke-13. Ya. Aku sudah jelaskan di ulangan 18-15. Nanti kita akan meneliti informasi dari ulangan 18-18. Ya, kalau di sini sih ya, aku sudah merasa nggak enak kemarin, tapi ya sudahlah, aku harus tunduk terhadap LAI cetakan yang ini. Ini Tuhannya kecil gini dia. Tapi kalau di sini di yang Android ini ya, Android ini Tuhannya besar, jadi beda, Tuhan besar, itulah jadinya masalah dalam terjemahan seperti itu ya. Saya minta hapus dulu ya. Tuhan itu Tuhan yang mana itu juga jadi orang bingung baca, karena tidak ada original teksnya. Kalau ada original teksnya kita tinggal konfirmasi gitu ya. Untuk Tuhan aja itu bermacam-macam. Makanya aku kemarin kurang welcome Tuhan yang T besarnya saja, lainnya kecil, ya. Kalau di sini itu Tuhannya begini, pakai Tuhan yang gede di Android ini, karena dia merujuk ke Tetragrammaton YHWH, bukan Tuhan yang begini. Bisa apa nggak lihat tuh tulisannya? Nggak bisa cepet ya. Kalau nggak pakai air dia nggak tahu gimana ngatasinnya. Jadi aku hilang waktu.
Tuhan yang begini. Huh, 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 huh. Buang itu tuh. Ini tuh. Tuhan yang begini nih. Tapi kalau di kitabnya Tuhannya begini. Makanya aku kemarin sebetulnya ini jangan ini, karena ini yang berbicara itu kan katanya Nabi Musa. Ya, dia menceritakan yang diterimanya dari YHWH ini. Jadi ini, bukan ini. Jadi kacau. Ya karena nggak ada original teksnya, terjemahan aja ya, nasib kitab terjemahannya seperti itu. Ya, kalau ada original teksnya kita tinggal merujuk ke original teksnya. Oke. Dan aku wanti-wanti ya, nabi. Jadi ini bercerita tentang nabi. Kan ada 3 yang dicari, Mesias, Elia, dan nabi yang akan datang. Kita itu fokusnya ke nabi ini. Jadi itu harus dipertegas dulu. Mana yang satu lagi yang begini? Ada. Itu. Ya, sudah ya. Ini sudah aku hapus ya. 3 ini ingat. Mesias, Elia, nabi yang akan datang. Kita fokusnya ke nabinya. Ya. Oke, ini aku hapus. Jadi kalau nggak ditekankan begitu nanti lari-lari nanti. Supaya ditekankan gitu bisa fokus bahwa kita akan membicarakan nabinya, bukan Elianya, bukan Mesiasnya. Fokusnya ke sana dulu. 18, 15 sudah. 18 sekarang. Ya. Kamu baca tuh. Ini ya, 18. Apa? Seorang nabi Bentar. Nabi ya. Ini juga aku ingatkan nabi. Oke. Terus akan kubangkitkan. Akan, kunya besar mestinya itu. Iya. Iya. Aku bangkitkan Bagi mereka. Oke? Dari antara saudara mereka. Dari antara, lihat itu. Ya. Saudara. Ya. Saudara mereka. Oke? Seperti engkau ini. Seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku. Akan. Belum titik ini. Belum. Menaruh firmanku K besar. Ya. Firmanku, oke. Dalam mulutnya koma. Dalam mulutnya, ya. Oke. Dan ia akan mengatakan. Kepada mereka
segala yang kuperintahkan. Kok panjang sekali tuh? Iya, ini kan. Nah, Ini bukan. 18. Segala aku perintahkan kepadanya ya. Mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Titik. Oke. Segala ya yang ku perintahkan masih nampak ini Asik. kepadanya. Titik. Oke. Yang perlu lagi aku tekankan, nabi bukan yang lain. Berikutnya saudara. Saudara siapa? Saudara mereka. Siapa mereka ini? Israel. Siapa saudaranya Israel? Arab. Bisa dipahami? Ya. Siapa mereka? Israel. Siapa saudaranya itu? Arab. Jelas? Ya. Saudaranya Graito mesti bukan Graito. Siapa? Ranti. Kalau kita kerucutkan, tapi kalau kita biaskan dalam sebuah kebangsaan, saudaranya Israel itu mesti ya bukan Israel. Siapa lagi? Ya Arab. Sebetulnya ada lagi garis keturunan dari Esau, cuman itu Alkitab tidak menjelaskan itu akhirnya membentuk bangsa enggak. Kan Esau itu kan juga punya keturunan. Akhirnya yang kenabian itu diambil dari adiknya Esau yang mencuri hak kesulungannya, yaitu Yakob yang kemudian menjadi Israel. Belum lagi kalau kita berbicara dari Keturah. Itu juga ada keturunannya. Apakah itu tidak membentuk bangsa-bangsa? Itu memang sebuah pertanyaan yang sulit untuk kita jawab karena Alkitab tidak menjelaskannya. Ya, yang menjadi polemik sekarang antara Israel dan Arab. Di mana Israel diambil dari garis Yakob, kalau kita tarik ke Ishak. Arab ini dimulai dari Ismail. Jadi kalau dibilang saudara mereka, ya pasti bukan mereka. Gitu loh. Ya, ini otakmu buka kalau dikasih tahu biar nggak goblok gitu. Kalau aku punya mahasiswi goblok itu paling nggak seneng. Ya, seorang nabi ya, bukan Mesias, bukan Elia, nabi akan kubangkitkan. Jadi YHWH itu klaim dia akan kubangkitkan bagi mereka di antara saudara mereka. Berarti bukan mereka karena saudara mereka. Nanti di sini memang agak ribet lagi bagi mereka loh. Masa orang Israel nabinya Arab? Itu akan menjadi masalah kalau kita tidak paham ya bahwa nabi-nabi ini adalah utusan Allah yang maha universal. Lalu utusannya kan ya universal dong. Nah, nanti akan tertarik lagi kita pada bagaimana kita melihat Yesus. Aku diutus di antara domba-domba yang hilang di antara umat Israel. Apakah Yesus itu hanya untuk orang Israel saja? Artinya untuk orang di luar Israel itu tidak berlaku? Nah, itu nanti polemik lagi. Gitu loh. Tapi sesuatu yang harus kamu tahu bahwa Allah itu universal, maka utusannya juga universal. Karena ada orang bilang, oh itu nabinya orang Arab. Kenapa orang Indonesia kok beragama Islam? Nah, dia kira agama dan budaya itu sama. Beda. Islam itu agama, Arab itu budaya. Gitu loh. Ya, nanti kerangka berpikirnya begitu. Ya. Oke, sebelum kita lanjut, ini mulai polemik ini. Tadi kalau Ulangan 18:15 masih dingin.
Ulangan 18 mulai panas. Nanti panasnya itu di ulangan berapa sebentar? 30-an, ayat ke-30-an. Ulangan iya 34:10 itu mulai panas banget itu. Karena nanti saling klaim di sana. Makanya untuk mensiasati pertarungan di 34:10 aku sudah ingatkan ya, nabi. Saudara. Ya. Oke, sebelum kita lanjutkan, aku bacakan dulu komen yang masuk dari kalian. Pertama, Kang Mas Nurkolis ya. Brebes hadir ngaji salam Islam rasional guru. Oke, terima kasih Kang Mas Nurkolis. Dilanjutkan Kang Mas Isdianto PPTK. Alhamdulillah Gus Sidam Manik hadir menyimak kajian mencari menuntut ilmu dari kajiannya. Setia menunggu di seri ke-13. Semoga sehat selalu Gus dan mudah mendapatkan rezeki yang barokah. Salam Islam rasional. Oke, terima kasih. Berikutnya Soleha kita Gispati. Alhamdulillah nyimak. Semoga Tuhan Guru bersama keluarga dan kita semua selalu dalam ridho Gusti Allah yang Maha Agung. Salam Isra dari Palu. Terima kasih. Salam Isra juga untuk semua saudara-saudara muslimku yang ada di Palu, bil khusus untuk Gispati dan keluarganya. Semoga selalu dalam ridho Gusti Allah yang Maha Agung. Kita lanjut dari Palu terbang ke Banjarmasin. Alhamdulillah bisa hadir kembali. Ngapunten Tuan Guru, saya baru bisa menyimak kajian menuntut ilmu dari panjenengan setelah maraton, setelah 3 hari absen karena family time ya. Mungkin gathering gitu ya maksudnya, liburan ya. Semoga Tuan Guru, Grahito, Ranti dan Permaisuri itu namanya Usna Ningsih, panggilannya Usna. Usna itu baik, husnul khotimah, akhir yang baik, kira-kira begitulah ya. Sehat selalu dan senantiasa bahagia berkah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salam Isra dan pasang otak. Terima kasih untuk soleha kita Bu Ne yang ada di Banjarmasin. Semoga eksis dalam Islam sampai kelak menutup mata. Dan salam Isra untuk semua saudara muslimku yang ada di Banjarmasin. Matur thank you. Kemudian kita ketemu Kang Mas Yoyo Kuswoyo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan Guru, alhamdulillah Jember hadir ngaji salam Islam rasional. Semoga kita semua diberi kesehatan dan rezeki yang barokah. Amin ya robbal alamin. Oke. Kang Ilham Perdana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gus. Ya. Gus Umpeti Solo hadir. Monggo silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir nyimak kajian ini ba'da subuh. Oh. Biasanya ba'da qiyamul lail, ini ba'da subuh. Oke, atur aja ya. Kemudian Kang Sahran Gipari baru nyimak tengah malam, udara sejuk malam ini. Oh, mantap atuh Kang. Atur nuhun. Salam Isra untuk Kang Sahran Gipari. Dilanjutkan Kang Hermana Natawijaya hadir salam Isra untuk semuanya. Mantap. Oke, salam Isra juga untuk saudaraku. Kemudian ada MBR. Assalamualaikum Gus. Kemayoran selalu hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya tentang sekitar Nabi Muhammad. Kita semua tahu bahwa semua cara ibadah harus mencontoh dari Nabi Muhammad. Dan saya penasaran kenapa Nabi Muhammad tidak pernah melakukan adzan. Bila sholat saja harus mencontoh Nabi, lalu bagaimana dengan adzan yang dilakukan Bilal bin Rabah? Apakah dia juga mencontoh dari cara Nabi azan Gus? Itu pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang mantap juga ya. Mohon izin bantu jawab Mas, pertanyaan ini sudah dijelaskan di channel Rabanias ED. Nah, itu sudah dikasih informasi ya, katanya sudah dibahas. Aku juga nggak tahu bagaimana bahasannya. Ya, silakan saja dirujuk ke Rabanians bukan Nias. ED itu dari Ilham Perdana. Jadi gini MBR ya, Bilal itu sudah diberi tugas. Jadi ada job description. Kalau baca kisah Bilal nanti nangis aku. Kan setelah Kanjeng Nabi wafat, Bilal kan meninggalkan Madinah ya. Dan semua orang rindu terhadap suaranya. Ya. Tapi akhirnya kembali lagi sempat adzan atau gimana gitu. Ya. Karena ya makanya itu ada rasa kehilangan yang dalam ketika Kanjeng Nabi wafat. Para sahabat itu ya tentunya duka yang teramat dalam.
Ya, dan itu manusiawi. Begitu juga ketika Kanjeng Nabi Isa selesai dengan proses yang kalau kita ikuti Alkitab itu tersalib seperti itu juga ada rasa shock. Karena dia leader. Maka untuk yang sayangnya Kanjeng Nabi Isa itu kan dengan cerita yang sad ending disalib seperti itu. Maka dibangunlah sebuah cerita untuk membangkitkan semangat mereka supaya tidak down. Oh, nanti turun lagi itu, jangan khawatir, nanti datang lagi. Sekarang lagi mempersiapkan tempat untuk kita di rumah Bapa di surga. Gitu. Yang sayangnya cerita ini ditelan juga dengan Islam mainstream. Akhirnya percaya juga mereka bahwa Kanjeng Nabi Isa akan turun lagi. Gitu. Ya, nah sekarang kita berbicara tentang adzan. Kenapa Nabi tidak pernah adzan? Sekarang pertanyaannya kalau Nabi nggak adzan kenapa rupanya? Kan sudah ada tugas yang didelegasikan kepada Bilal. Tentunya Bilal nggak sembarangan kan dalam kontrol Kanjeng Nabi. Kalau salah mesti dikasih tahu dengan Kanjeng Nabi. Gitu loh ya. Jadi tidak semua harus Kanjeng Nabi. Yang penting ada kontrolnya enggak. Makanya kan nanti terus itu kan tambahan sebetulnya. Tapi Kanjeng Nabi mengizinkan kalau subuh itu ya as-sholatu khairum minan naum. As-sholatu khairum minan naum. Narasi itu tambahan. Awalnya nggak ada. Dan Nabi membolehkan bahwa ngorok itu lebih, ya, sholat itu lebih baik daripada ngorok. Makanya kan aku kadang-kadang ingin membahas tentang lelaki membelah malam. Kan ada hadis tentang Kanjeng Nabi. Seorang laki-laki yang berangkat ke langgar, ke musola, ke masjid, dia membelah malam untuk menunaikan sholat subuh berjamaah. Itu asik sekali kalau dibikinkan seperti sinetronnya gitu ya. Lelaki membelah malam. Ya. Jadi itu semua dalam kontrol, nggak semau-maunya Bilal. Dan akhirnya adalah as-sholatu khairum minan naum itu. Itu awalnya nggak ada. Terus ditambahkan dia dan Nabi mengiyakan, jadi nggak ada masalah. Artinya Bilal nggak sakarpe dewe, nggak semau-maunya, tetap dalam kontrol Nabi. Jadi adzan itu meskipun Nabi tidak pernah melakukan, tetap aja dalam kontrol Nabi. Kenapa Nabi tidak melakukan? Karena sudah didelegasikan kepada Bilal, gitu ya. Semoga ini jelas. Ya, nanti kalau kurang jelas bisa tanya lagi. Oke, itu terima kasih untuk saudaraku MBR ya. Semoga selalu eksis di dalam Islam bersama 3 sahabatnya yang telah bertobat ya. Oke. Kita doakan bersama ya untuk Kang Mas MBR ini ya. Semoga kelak hingga akhir hayat tetap dalam Islam. Lanjut Kang Hermas Edison dari Jakarta, tepatnya Kemayoran, kita ke Kalimantan Tengah. Mantap Gus, shotnya malam ini yang Gus tulis jelas terlihat. Tuh lampunya bisa ditambahin. Oke, terima kasih Kang Mas Edison ya. Lanjutnya penghobi Borneo. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Samarinda Nyimak. Saya generasi angkatan mantan sapir. Kalau nggak salah subscriber masih 5 ribuan di tahun 2019. Semoga Guru JM sehat selalu. Salam Isra. Salam Isra untukmu penghobi Borneo, dan salam Isra juga khususnya penghobi Borneo, umumnya untuk semua saudara muslimku di Samarinda. Dan mantap kali, berarti kamu angkatan lama juga ya. Kalau angkatan mantan sapir itu berarti angkatan lama. Berarti seangkatan sama Kang Irfan Al-Akbar, karena kamu menukil 5 ribuan. Pada waktu itu Kang Irfan Al-Akbar terus memberikan motivasi setelah akhirnya tembus di 5.000 subscriber ya. Dan sekarang sudah 31-an nggak salah. Cuman powernya tidak signifikan, tetap bermain di angka 500-an. Kalau aku minta 10% aja dari subscribe, satu kali unggah 10%, satu kali unggah 10%, jumlah powernya dari subscribe kan
bagus ya. Tapi ya sudahlah ya. Oke, berikutnya Kang Abdul Qadir, menarik, mantap UGM. Lampu terang memperjelas kisi-kisi bacaan dan perhitungan nubuah nabi yang akan datang atau nabi di masa depan. Ya, berbicara nubuah dan mudlori dipastikan tak terlepas dari berita waktu masa depan yang akan datang. Disebut nabi karena mendapatkan berita besar dari Allah. Oleh karena itu nubuah hanya kepada Nabiullah, bukan untuk Allah maupun Roh Kudus. Nah, ini tegas ini. Nggak ada Allah kok dinubuahkan, Roh Kudus dinubuahkan gitu loh. Aneh. Makanya aku ingatkan ya, nabi loh ya, bukan yang lain. Nanti kamu tahu, ikuti aja. Kenapa aku menekankan nabi, 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 bukan yang lain. Oke, berikutnya ya, Kang Mas Wahyu 72. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir nyimak Gus, salam Isra. Oke, terima kasih. Arif Buksinin, terima kasih Tuban hadir Gus ya. Demak Soleha kita, Demak Kota Wali hadir Gus. Oke, mantap, terima kasih. Kang Edi Margona punya Jogja. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Septian Kuswanda, mantap Kang Septian. Makanya nabi kita blasteran, ya, antara Mesir dan Babylon. Kemudian Guren Enrukem, Sam Gurem Enrukem, ini Arek Malang hadir, mantap. Nabil Al Ghazali, assalamualaikum, waalaikumsalam Gus. Background videonya sama di deskripsi, judul kok beda ya. Iya, kemarin itu Gerah itu ada salah bikin apa namanya, thumbnail ya, tapi sudah dibenahi. Terima kasih atas koreksinya. Kang Charles, siapa ini Kang Charles, dari mana ini? Kalau Gospel Yohanes memang ditulis oleh Yohanes anak-anak ZBD, kenapa di Gospel Yohanes tidak ada cerita seperti di Markus 10:35, Markus 10:35 lalu Yakobus dan bla 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 bla. Panjang sekali ya, tapi aku simpulkan begini. Aku sudah pernah membahasnya itu, tapi di Facebook, belum di YouTube Kang Charles ya. Apakah benar itu ditulis oleh murid Yesus, apa yang kita terima sekarang sebagai Injil kanonik Matius, Markus, Lukas dan Yohanes? Maka kalau kita mengadakan riset, Markus dan Lukas itu harus diafkir, karena tidak ada murid daripada Yesus yang bernama Markus atau Lukas. Yang tertinggal tunggal dua, Matius dan Yohanes. Karena memang ada murid Yesus yang bernama Matius dan Yohanes. Menjadi pertanyaan, apakah itu Matiusnya murid Yesus? Apakah itu Yohanesnya murid Yesus? Sejauh yang aku teliti dulu, bukan. Bukan, gitu loh ya. Jadi artinya itu hanya dinisbahkan saja. Makanya dari itu, ya cuman kan teman-teman Kristen agak berat, meskipun seorang dosen Institut Injili mengatakan bahwa Injil itu jangan dikomparasi dengan Al-Quran. Maksudnya Injil yang ini loh ya. Bukan Injil yang diterima Kanjeng Nabi Isa dari Gusti Allah, itu bukan. Ini komparasinya itu dengan hadis. Ya. Jadi itu dulu yang bisa aku sampaikan ya. Enggak. Karena nama Matius juga banyak di sana. Nama Yohanes juga banyak. Ya. Oke. Itu sekilas mungkin kurang memuaskan komentarku dari Kang Mas Charles ya. Berikutnya Abdul Muluk, assalam. Oke. Wassalam juga ya. Kemudian Kang Samsul Yatim, gelar tikar Rasulullah bisa. Perkara Mesias dan Nabi ini saya sudah bisa menebak, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad. Salah kue. Tak pikir bener salah. Kan aku sudah klarifikasi, ada Mesias, ada Nabi yang akan datang, ada Elia. Ini kata-katamu, perkara Mesias dan Nabi ini saya sudah bisa menebak, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad. Kamu menyatukan antara Mesias dan Nabi, itu beda-beda. Kalau kalimatmu begini, kamu benar. Perkara Nabi ini saya sudah bisa menebak, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, itu baru bisa. Makanya kan aku wanti-wanti. Harus dipahami dulu apa yang terkandung dalam kitab Yohanes. Mesias, Elia, Nabi yang akan datang. Kalau ini aja nggak ngerti, sulit ikuti kajian ini. Ya.
Oke, karena jelas Nabi Muhammad itu pasti diurapi atau diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi diksi Elia ini saya masih belum mudeng karena Elia ini masih asing di telinga saya. Makanya itu, ikuti terus kajiannya nanti. Cuman kan aku kalau di bukuku yang pernah dibedah itu lengkap semua. Nanti ada yang memenuhi ketiga kriteria itu. Ya. Jadi terima kasih untuk Kang Samsul Yatim yang ada di Pandaan ya. Salam Isra untukmu bil khusus dan umumnya untuk semua saudara-saudara muslimku yang ada di Pandaan. Oke, matur thank you ya. Septian Kuswanda, Kang Septian. Ahmadiyah awal bagus cuma ya gulamnya jadi terlena sombong ilmu. Kalau si Sadek alasannya unik karena ulama yang takut melawan jolim pemerintah. Iya, intinya ya nggak ada nabi dari bangsa India itu gitu ya. Oke. Udah selesai ya, udah aku baca semua, nggak punya hutang. Lihat ini, aku bacakan. Sini kita sekarang. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka Israel di antara saudara mereka. Siapa? Arab. Ya. Menaruh firmanku jadi ya. Seperti engkau ini, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Nabi itu kan mengatakan, yang dikatakannya itu adalah wahyu. Nanti di Al-Quran bisa kamu cari. Adalah wahyu yang diwahyukan. Jadi Al-Quran itu wahyu yang diwahyukan. Oh, kemarin ada yang request tentang hadis qudsi ya. Yang levelnya satu tingkat di bawah Quran. Lupa, aku nanti diingatkan. Dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Maka Nabi itu nanti menjelaskan tentang wahyu itu dan memberikan peringatan. Tugas nabi-nabi itu begitu. Ya. Oke, sekarang kita coba. Ini mantap ini ya. Itu yang ke-18, yang 19. Orang yang tidak mendengar segala firmanku yang diucapkan Nabi itu demi namaku dan daripadanya akan kutuntut pertanggungan jawab. Kemarin sudah aku jelaskan mengikuti Nabi ini hukumnya apa? Wajib. Nggak aku tulis ini ya, karena intinya di sini ya. Ini kelanjutannya saja. Maka dia kalau tidak mengikuti dia akan dituntut pertanggungjawaban. Ya. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus qaid, mati. Ya. Oke. Pernah nggak Nabi Muhammad itu menyampaikan Allah lain? Nggak pernah. Karena dia penerus dari nabi-nabi terdahulu. Cuman dalam perspektif Yahudi, IHWH, dalam perspektif Islam dia menjadi alif lam lam ha. Sama-sama tetragramaton. Dan Islam ini kan diperintahkan ikutilah ya bapakmu Ibrahim. Jadi tidak ngawur, Kanjeng Nabi Muhammad itu dalam kontrol Allah, enggak sekarpe dewe. Ya. Yang tidak mengikuti Nabi itu akan dituntut pertanggungjawaban. Dan Nabi yang ngaco-ngaco, yang tidak menjelaskan tentang Allah yang benar, maka dia harus mati. Gitu ya. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Jadi kita dikasih solusi untuk mengujinya. Ya. Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan, ya, dan perkataan itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Pertanyaannya, ada enggak ucapan dari Kanjeng Nabi Muhammad di dalam Al-Quran itu yang diwahyukan kepadanya
ya, yang tidak sampai. Ya. Ada nggak? Cari aja dari 6.236 ayat itu. Yang tidak sampai itu mana? Semua sudah disampaikan dan semua itu tentu hal-hal yang eskatologi itu ya nanti karena kita belum sampai ke sana. Maka dari itu filsuf kita mengatakan bahwa kitab suci itu fiction, bukan fiktif. Nanti ngawur lagi, fiction sama fiktif disamakan. Dan cuma orang heboh karena nggak tahu apa artinya fiction. Fiction itu waktunya belum sampai. Maka hal-hal yang belum sampai ya kita belum sampai ke sana, maka dia menjadi fiction. Tapi hal-hal yang sudah sampai, semua pernyataan Allah yang diwahyukan oleh Kanjeng Nabi, Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad itu bisa dibuktikan. Ya, jadi itu mengatakan bahwa dia nabi benar. Gitu. Ya. Oke. Aku kira yang perlu aku tekankan di sini adalah itu di Ulangan 19, di Ulangan 18 yang ke-19, kutuntut pertanggungan jawaban. Jadi lu kalau kagak ngikuti, lu akan dimintai pertanggungan jawab gitu loh. Gak main-main ini. Ya, gak main-main. Dan sudah dilihat. Jadi kalau ada dia ngaku nabi, terus dia tidak nerima wahyu dan yang dia klaim sebagai wahyu tidak sampai, kita tidak boleh gentar dengan yang seperti itu. Tidak boleh gentar, ya, ya, itu berarti bukan nabi tapi ngaku-ngaku nabi. Oke, ini sudah selesai ya di 18 ya. Insya Allah kita besok akan masuk ke dalam pertarungan yang paling polemik, yaitu di berapa tadi? 34 ya, kita Ulangan 34 khususnya ayat yang ke-10. Aku sudah pernah menyampaikan sebuah pemikiran, seharusnya itu apa enggak dijatuhkan ke Yosua ya? Karena kan Kanjeng Nabi Musa itu sudah tutup usia, bagaimana dia masih punya firman? Agak rancu melihat Ulangan 34 ini karena perikopnya kematian Musa. Kalau kematian Musa berarti kan Musa sudah enggak, Kanjeng Nabi Musa sudah enggak nerima wahyu lagi. Tapi kenapa kok masih ada berapa ini ya? 12 ayat lagi. Padahal di 34 ayat satunya, kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, ya ini atas puncak ya Pisgah yang tentangan Yeriko, lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri daerah Gilead ya. Itu dimulai dari itu, nanti masuk ke ayat yang kelima ya, setelah introduksinya seperti itu, lalu matilah Musa. Nah, terus bagaimana bisa ada ayat-ayat berikutnya gitu loh. Yang nerima ayat berikutnya itu dari mulai ayat 6 sampai ke 12 itu siapa? Kan Musa di ayat 5 sudah dikatakan mati. Makanya aku mengusulkan seharusnya ayat itu turun menjadi catatan Yosua. Gitu. Atau susunannya yang salah, seharusnya ayat 5 itu lalu matilah Musa itu menjadi penutup. Makanya aku bilang di ayat 34 ini polemiknya kuat. Nanti teman-teman Kristen menggeret ini ke sosok yang lain. Ini juga nanti kita bertarung. Saudara yang seperti apa? Aku jelas menawarkan mereka, saudaranya itu adalah Arab. Karena berbicara dalam konteks skup yang luas, yang besar, kebangsaan. Tidak ada nabi yang bangkit di luar dari bangsa Israel dan bangsa Arab. Makanya kalau ada nabi dari India itu ya perlu diskusi lagi. Oke, aku kira itu cukup ya. Besok kita masuk
ke yang paling krusial ya. Karena terjemahannya ayat itu juga macam-macam banyak. Mana nanti yang mau dipakai terjemahannya? Sementara kita masuk ke original teksnya ya nggak punya gitu ya. Oke, sampai di sini dulu pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Islam, jaga sholatmu, jaga imanmu menjadi bingkai yang paling indah, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang lain. Ya, semoga ada kedamaian di antara kita karena bagaimanapun beliau itu adalah tetap saudara kita sebangsa dan setanah air. Jadi kita harus menaruh hormat juga. Ya. Berikutnya semoga kita mendapatkan keberuntungan yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Bismillahirrahmanirrahim. Salam Israel untuk semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin.